Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, yang hadir pada acara yang bermanfaat pada siang hari ini, khususnya para pembicara yang sudah kami sebut satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa catatan-catatan berkaitan dengan kelembagaan sektor publik, bagaimana penjabaran daripada visi misi Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ke depan. Sebelumnya, untuk menyingkat waktu, mohon bisa diikuti pidato Bapak Jokowi berkaitan dengan reformasi birokrasi. Silakan. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4. Apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Tahun depan kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita sekarang ini memiliki eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Kita akan yang 3 dan 4 ini akan kita potong. Dan saya sudah perintahkan juga Menpan untuk mengganti dengan AI. Ini yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi kita. Untuk apa? Agar kita cepat merespon setiap perubahan-perubahan dunia yang ada. Kecepatan, kapal kita ini sudah kapal besar. Birokrasi kita ini juga kapal besar. Sehingga perlu penyederhanaan birokrasi. Perlu sebuah birokrasi yang ramping dan fleksibel. Ramping tapi fleksibel. Sehingga cepat merespon dari setiap perubahan-perubahan yang ada. Ada perubahan dunia apa, responnya cepat. Ada perubahan dunia apa, tindakan kita cepat. Jangan sampai karena kapal besar kita mau membelokkan aja kesulitan. Lama tinggal semua negara kita kalau seperti ini. Sehingga ini masih dalam proses yang namanya eselon 3, eselon 4 sedang dikaji, sedang dihitung, sedang dikalkulasi untuk dipangkas. Saya sampaikan mau diganti apa? Diganti yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh negara-negara lain juga baru akan memulai mereka, diganti artificial intelligence AI. Ganti AI. Nanti dengan big data yang kita miliki, dengan jaringan yang kita miliki, memutuskan bisa cepat sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter. Ini bukan barang yang sulit, barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun di nasional. Tapi juga perlu saya sampaikan bahwa ini tidak akan mengurangi income dan pendapatan dari yang terkena pemangkasan. Jangan ada yang khawatir mengenai ini. Arahan Presiden untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dengan memangkas berbagai regulasi dan prosedur pada birokrasi adalah langkah yang sangat tepat. Penyederhanaan birokrasi dan penyederhanaan regulasi
perlu dilakukan terhadap prosedur birokrasi yang panjang, berbelit-belit, dan menghambat pelayanan publik. Saya kira beberapa pengantar penjabaran visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk 5 tahun ke depan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Saya sebagai pembantu Presiden yang ditugaskan dalam hal ini, kami sudah mempersiapkan beberapa perencanaan. Tentunya sebelum adanya pandemi COVID ini. Dalam upaya pemerintah dituntut untuk selalu berkinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan secara efisien. Namun demikian, dalam pelaksanaannya memang ditemui beberapa tantangan dalam penyelenggaraan birokrasi. Berkaitan dengan revitalisasi kelembagaan, tentunya ini sesuatu hal yang dinamis. Kami 1,5 tahun ini mencoba untuk menata hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan. Karena Bapak Presiden menginginkan jangan dibentuk lembaga baru, jangan dibentuk badan-badan baru, jangan dibentuk komite-komite baru. Yang sudah ada itu harus ditelaah. Apakah sudah memenuhi standar pelayanan sektor publik dalam kerangka untuk membangun tata kelola pemerintahan. Mana-mana lembaga yang harus dikurangi, mana-mana lembaga yang harus dilebur atau diintegrasikan. Bapak sekalian, saya kira coba kita lihat perencanaan yang coba kami susun dalam tahun ini. Dalam konteks penataan sistem manajemen SDM misalnya, karena visi misi Bapak Jokowi berkaitan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM. Berkaitan dengan perencanaan, berkaitan dengan perekrutan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan, pengembangan karier, dan peningkatan kesejahteraan. Saya kira Human Capital Management Strategi ini sudah selesai kami susun dalam roadmap jangka pendek 2 tahun dan jangka panjang selama 4 tahun. Kemudian ada pandemi COVID. Saya kira tantangan-tantangan inilah yang Bapak Presiden menegaskan dalam kondisi krisis kesehatan dan kondisi krisis ekonomi, dalam konteks adanya pandemi COVID ini, saya kira merupakan momentum tepat untuk kita berbenah secara komprehensif dan integral guna membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, cepat, semakin produktif, semakin efisien, dan tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap sehat. Sehingga pemerintah harus menanggapi berbagai tantangan tersebut secara responsif atau cepat dan adaptatif, serta terus melakukan penyesuaian kebijakan yang berbasis pada bukti dan fakta sesuai dengan berbagai hal-hal yang menjadi prinsip kita bersama. Bapak-Ibu sekalian, pemerintah juga menyampaikan bahwa pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya merupakan salah satu visi misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi Indonesia Maju, yaitu terwujudnya negara kita yang maju dan berdaulat, mandiri, berkepribadian dengan dasar gotong royong. Adapun salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi birokrasi yang tentunya harus cepat. Karena kondisi negara kita, kondisi pemerintahan kita ke depan semakin dinamis. Kelembagaan-kelembagaan yang ada harus semakin kita tata dengan baik. Mana yang harus kita potong, mana yang harus diintegrasikan, mana yang harus dirubah. Saya kira ini bagian daripada 5 skala prioritas Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin dalam konteks pembangunan SDM, simplifikasi regulasi, kemudian penyederhanaan birokrasi, juga yang kedua dalam konteks mempercepat pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi. Bapak sekalian, reformasi kelembagaan dan birokrasi juga merupakan salah satu komponen pilar
yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi Indonesia 2045 sebagai negara yang maju, negara yang berdaulat, negara yang adil makmur, dan terdapat 3 elemen strategis dalam reformasi kelembagaan dan birokrasi. Pertama, struktur organisasi yang adaptif, berbasis isu, bersifat lintas sektoral, dan responsif terhadap isu-isu internasional, regional maupun nasional. Kedua, tata kelola yang inklusif dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, budaya dan manajemen SDM yang kreatif, sistemik, evidence-based, berwawasan global, dan proaktif dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan publik. Sehingga melalui reformasi kelembagaan dan birokrasi diharapkan dapat mewujudkan kelembagaan birokrasi yang handal dan modern dengan SDM aparatur yang profesional dan adaptif. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan harus dapat berjalan efektif, partisipatif, dan saling menunjang antar sektor. Konteks reformasi birokrasi pada tahap awal ini kita adalah bagaimana caranya birokrasi ini mempercepat memberikan pelayanan kepada publik. Yang kedua adalah mempercepat proses perizinan, khususnya yang berkaitan dengan investasi, baik investasi yang besar maupun investasi yang kecil dalam konteks UKM koperasi, sehingga mampu merangsang masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional akan semakin meningkat, walaupun sekarang pada tahap-tahap pandemi COVID ini. Bapak sekalian, saya kira pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2019 yang lalu telah banyak menghasilkan berbagai kemajuan. Kualitas layanan publik yang membaik, semakin membaik terus kita optimalkan. Kinerja pemerintah harus semakin kita tingkatkan, serta kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara yang harus semakin profesional. Saya kira ini penting. Jumlah ASN kita memang cukup besar, 4,2 juta, lebih kurang. Tapi ini untuk melayani 263 juta penduduk kita. Harus dicatat bahwa 4,2 juta itu yang 1,6 juta itu masih tenaga administrasi. Nah, ini yang perlu kita tata. Insya Allah tahun depan kami akan merekrut bersama-sama Kemendiknas 1 juta guru. Sehingga ke depan ada pejabat komposisi ASN yang struktural, kemudian teknis, kemudian kesehatan, guru termasuk dosen, dan tenaga-tenaga pelaksana yang harus semakin sedikit, apalagi di tengah pandemi COVID ini, ada peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik yang ada, sehingga dengan kerja kedinasan di rumah, dengan kerja kedinasan di kantor yang kita bagi secara efektif, efisien ini, ternyata juga ASN kita tetap secara mampu untuk meningkatkan produktivitasnya untuk melayani masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, namun demikian harus kita sadari masih ada ruang-ruang birokrasi yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya. Kami terus-menerus dengan paguyuban PAN-RB ini, PAN-RB ada Badan Kepegawaian Nasional, ada PLAN dalam kerangka pendidikannya, kita melibatkan KPK dalam konteks untuk pencegahan stranas pencegahan korupsi di lingkup ASN, kemudian dengan Ombudsman yang mengontrol kita, dan Arsip Nasional, serta KSN. Inilah paguyuban PAN-RB yang coba kita optimalkan sehingga capaian-capaian ini bisa kita percepat dengan baik berdasarkan roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024 dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang harus bisa bersaing di kelas dunia, yang tujuannya adalah setidaknya memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan tata kelola pemerintah yang semakin efektif dan semakin efisien. Ini roadmap yang sudah kita persiapkan, ditambah adanya pandemi COVID adalah
mengikuti protokol kesehatan dengan tingkat disiplin kesehatan, harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu bagian-bagian yang harus kita persiapkan secara baik dan secara terus-menerus ke depan. Salah satu fokus untuk percepatan adalah pelaksanaan reformasi birokrasi dengan penyederhanaan birokrasi. Saya kira tadi dijelaskan oleh Bapak Presiden, 2 level eselon. Alhamdulillah, target kami mudah-mudahan akan kita lihat sampai Desember tahun ini. Sekarang sudah tercatat hampir 80% selesai. Tinggal menunggu beberapa kementerian dan daerah untuk bisa mengoptimalkan. Di tengah-tengah pandemi COVID, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kementerian, lembaga, instansi, dan pemerintah daerah. Juga reformasi birokrasi percepatannya ini kita targetkan. Setidaknya bagaimana Desember ini. Kemudian tahun depan baru kita sempurnakan dengan lebih baik. Kemudian juga dalam konteks untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, sehingga mempercepat proses sistem kerja dan pengambilan keputusan melalui komunikasi yang lebih fleksibel, serta proses bisnis yang lebih sederhana. Mewujudkan profesionalisme ASN, fokus pada pekerjaan fungsional, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja, baik dalam pelayanan publik dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, saya kira diperlukan revitalisasi melalui penataan kelembagaan, setidaknya untuk mewujudkan kelembagaan yang cerdas dan berkarakter. Pertama, strategi, organisasi yang cerdas, inovatif, dan mampu beradaptasi, serta dapat diandalkan dalam komitmen dan konsistensi pelaksanaan mandat kelembagaan yang ada. 2, struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, dengan peran yang jelas dan akuntabel, serta mampu membangun koordinasi dan kolaborasi intra-organisasi, lintas kementerian, lembaga, daerah, dan mitra pembangunan. Yang ketiga, dalam konteks proses, bagaimana tata kelola, tata laksana yang berorientasi pada kinerja prima. Yang keempat, SDM aparatur yang jelas harus profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas KKN, serta dengan penerapan sistem merit. Pada konteks eselon 1 harus berpola pikir yang komprehensif integral, mencermati gelagat perkembangan dan dinamika negara kita secara geopolitik, wawasan kebangsaan, dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan teknologi dan kolaborasi. Saya kira pembaruan teknologi yang berorientasi pada ketepatan dan kecepatan, kolaborasi, keterbukaan, dan ketersediaan melibatkan mitra-mitra pembangunan dalam kerjasama bagi upaya penciptaan nilai tambah pabrik secara optimal. Bapak-Ibu sekalian, saya kira melalui penyederhanaan birokrasi dan revitalisasi kelembagaan akan merubah konsep organisasi pemerintahan. Ini yang kita inginkan. Maaf. Terlalu semangat ini, semakin merubah konsep organisasi pemerintahan yang semula bersifat hierarki atau bertingkat dan silo menjadi organisasi yang fleksibel. Dan mengutamakan pada kerja tim yang fokus pada hasilnya ini. Saya kira inilah upaya-upaya transformasi yang sedang kita persiapkan dengan baik, kemudian dapat diwujudkan ke depan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan saya kira saran, masukan, mengkritisi
dari Bapak Ibu sekalian para pembicara selalu kami harapkan yang akan memperkaya roadmap kita ke depan ini. Setidaknya Pak Jokowi ingin meletakkan dasar tata kelola reformasi birokrasi ini yang semakin efektif dan semakin efisien. Mungkin Bapak Ibu sekalian perlu mencermati di era Pak Harto setidaknya, di era Bung Karno, di era reformasi ini, tahapan-tahapan yang harus bisa kita lihat dengan baik. Zaman era Bung Karno ada perencanaan pembangunan jangka panjang 100 tahun. Beliau secara kelembagaan, Bung Karno membentuk IPDN, pendidikan untuk pegawai negeri. Beliau membentuk Lemhanas agar semua pejabat eselon 1 punya pola pikir yang komprehensif integral. Era Pak Harto dengan konsep pelita per pelita, dengan repelitanya ini, pemerintahan pada saat itu secara umum kita lihat sangat simpel. Presiden Pak Harto, Wapres seolah-olah nggak ada, hanya ban serep. Kemudian ada Pak Sudarmono yang merangkap seknek-sekap dengan merangkap ketua umum Golkar, mengendalikan jalur A, jalur B, yaitu ABRI, TNI, dan polisi serta pegawai negeri untuk mempertahankan kekuasaan. Kemudian kita melihat lagi ada Sesda Lobang, Bapak Jenderal Solihin JP, yang mengawasi seluruh struktur pemerintahan sampai tingkat kabupaten kota. Kemudian Kopkamtib, ada Pak Domo dan Pak Sumitro, yang mengendalikan seluruh Ipolek Sosbud Hankam. Secara umum kita lihat itu. Nah, masuk dalam tahap reformasi, berbagai evolusi kita lihat. Sampai pada zaman Pak SBY, kemudian masuk pada zaman Pak Jokowi ini, di mana pada zaman Pak Harto sampai Ibu Megawati ada GBHN, tapi setelah zaman Pak SBY dengan pemilu langsung, janji kampanye calon presiden menjadi program jangka pendek dan jangka panjang. Nah, Pak Jokowi untuk 5 tahun ke depan ini mencoba memasukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi, yang salah satunya tadi dalam konteks yang ingin kita bahas adalah revitalisasi kelembagaan di sektor publik ini. Bapak sekalian, saya kira demikian dan kami terima kasih sekali adanya webinar ini yang mengharapkan agar aspek reformasi birokrasi menjadi arus utama. Saya mohonkan dari kajian-kajian para akademisi, intelektual, dan praktisi guna mempercepat terwujudnya visi Indonesia Maju. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, para pembicara dapat memanfaatkan sektor pemerintahan sebagai laboratorium penelitian untuk menggali dan mengembangkan kajian yang tepat, yang applicable dalam membantu mewujudkan birokrasi yang semakin efektif dan efisien, serta fleksibel dalam beradaptasi dengan segala perubahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Saya kira demikian beberapa poin-poin tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian yang terhormat pada forum ini. Dan tadi kami lihat ada Bapak Jenderal Muldoko, saya kira juga nanti akan banyak beliau menyampaikan berbagai masukan-masukannya. Akhirnya semoga kita semua diberikan kesehatan yang prima, tetap sehat, tetap optimis, tetap semangat, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dalam selalu meridhoi apa-apa yang kita perbuat hari ini dan di masa-masa yang akan datang, demi untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa Indonesia. Demikian saya kira yang dapat kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin nanti lewat panitia kami minta nomor handphone para pembicara untuk nanti akan kami sharing beberapa materi-materi yang mungkin bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf kami tidak bisa mengikuti secara tuntas karena akan ada acara yang sama di Kementerian Hukum dan HAM pada siang sore hari ini.
Selamat mengikuti seminar dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.